sana. Ini telepon sudah ki. Swastiastu nih, surah. Halo, Om Swastiastu. Gus sana nih nggih. Oh nggih. Tiang mau ketemu sareng Ratu Cokorda. Bukan, dan yang jadi kepuri satrio tiang nyerangin aku. Suksema Gus. Inggih rahayu inggih suksema. Iya sudah, iya. Rajang. Om Swastiastu. Semeton, bertemu lagi dengan saya di Turah Agung Mayudi Channel. Hari ini hari yang sangat cerah. Bagaimana saya diterima dengan sangat hangat dan baik di Puri Agung Denpasar atau Puri Satria Denpasar. Kali ini saya sangat bangga dan berbahagia sekali bertemu dengan seorang tokoh. Tokoh yang dikenal sangat militan dengan perjuangan beliau membesarkan salah satu partai besar di Indonesia, khususnya di Bali. Siapa beliau? Beliau adalah Sugeng Ratu Ida Cokrat. Nggih, Ratu. Sebutan beliau Cokrat. Nama panjang, nama Ken Ratu, Anak Agung Ngurah Oke Ratmadi. Ken Ratu nggih. Sebutan masyarakat Ratu nggih. Cokrat. Karena Ratu juga karena keturunan Cokorda ring Denpasar. Sebutan masyarakat seperti itu. Silakan. Baik. Nama di masyarakat itu nih. Baik, semeton, sebelum kita membahas tuntas bagaimana sepak terjang perjalanan beliau dari masa-masa Ratu terpuruk hingga masa keemasan. Ada baiknya semeton untuk klik like, komen, share sebanyak-banyaknya dengan semeton-semeton muda atau seluruh semeton kami di Nusantara juga. Ayo kita share konten ini agar kita selalu bisa berbagi ilmu, berbagi informasi yang positif. Baik Ratu, itu yang mengawali nih Ratu. Ya. Sampun api kenta Ratu, keadaan Ratu makin kenak nih masa pandemi sehat astung karo Ratu nggih. Setelah umur saya 75 berjalan. 75 Ratu nggih. Luar biasa. Sehat-sehat di masa pandemi ini. Itulah kekayaan anugerah yang diberikan oleh Desa Yang Biasa kesehatan. Nggih. Kesehatan itu luar biasa. Tu ibu penapi kena kalau Ratu. Anak-anak kena sang kami nggih. Indayang Ratu kenten tuh. Ratu memang kelahiran Denpasar, asli Denpasar tuh. Nggih, asli Denpasar. Puniki Ratu titiang wonten beberapa pertanyaan niki Ratu. Ratu kan dikenal awal mula menginjakkan karir politik nih ke ring Bupati Badung. Kan? Bupati Badung awalnya. Silahkan ngomong terus. Nggih, Bupati Badung, lalu DPR yang kami kenal juga beliau ini tempat duduk di DPR provinsi dalam sekian periode, dan yang kali terakhir niki titiang dan tentu masyarakat Bali dan generasi muda mengenal Ratu sebagai
Dewan ring DPD RI. Tentu banyak proses Ratu dalam perjalanan Ike Ratu. Perjuangan yang dilalui hingga Ratu dikenal sebagai seorang tokoh yang militan Ratu. Indahnya Ratu berbagi Ratu pengalaman maupun perjalanan Ike awalnya. Ya, perjalanan ini saya awali kapan Didang terjun langsung ke politik praktis. Didang terjun itu sudah lebih kurang tahun 72. 1972. Kira-kira itulah. Pada waktu 71 lah 72. Pada waktu masih Soekarno berkuasa. Oh, memang lagi hangat-hangatnya Bung Karno berkuasa ya. Berkuasa dan mulai lengser. Dan dilengserkan. Mulai. Dan mulai lengser ya. Inilah Didang dados DPR antar waktu malah. Tahun itu mengapa antar waktu? Waktu itu tokoh-tokoh partai PNI waktu itu kebanyakan pegawai negeri dan guru. Nggih, waktu itu nggih di Zaman itu tahun-tahun itulah. Akhirnya apa? Terjadilah kerasnya tekanan-tekanan politik. Pegawai negeri tidak boleh berpolitik. nggih. ASN ataupun pegawai negeri tidak boleh Ya, berpolitik. ya waktu itu. Nah itu Didang belum tamat malah sedang menyusun skripsi. Saya melihat mengapa di Bandung, Bandung waktu itu masih satu lah, belum pecah jadi dua tahun itu. Mengapa di kosongan Didang panggil sekretaris. Satu sholat, saya lupa Subinyo sekretaris PNI waktu itu di Bandung lah. Mengapa kamu ini ya? Kamu udah isi? Tidak ada orang berani itu, zaman itu takut. Takut nih betul. Karena tekanan-tekanan dari penguasa zaman itu kan. Kirim. Saya akan mengganti yang antar waktu itu. Saya tahun itulah 72 itu. Lebih kurang lah, jangan lupa lah tanggal-tanggal itu. Saya menjadi DPR mewakili PNI waktu itu. Oh, berarti Ratu sempat menjadi DPR mewakili partai PNI. PNI tahun 71 itu. 72 itu. Sempat. Nggih, sempat. Saya karir meskipun Didang ayah orang PNI. Pimpinan PNI terakhir beliau. Nggih. Ratu Waji nggih. Malahan saya tidak ngomong sama ayah. Jangan antar waktu, tidak ngomong. Jadilah saya DPR tahun itu satu periode lah, 4 tahun lebih kurang. Di Bandung tahun itu. Tahun itu loh. Tahun itu. Nggih. Akhirnya sudahlah. Kena tidak sebagai kader, ya kader partai lah. Kena sekolah di sekolah partai dulu, kader partai. Saya punya tekad. Meskipun sarjana waktu itu sedikit lah. Ya. Lalu ngaligai zaman itu sarjana. Ya. Nggih. Satu, saya akan tetap berkecimpung di politik. Tahun 71, umur saya berapa juga itu 45 lahir, 71 kurang tahun tuh. Ya. Masih sangat muda tuh. Enggak. Nah itulah, itu kan mulai kritis, orde
Soekarno ya pemerintahan Soekarno waktu mulai kritis 71 sudah dihancurkan total. Ya. Sudah digerakkan gerakan anti partai itulah. Banyak dibakar, banyak begini dan sebagainya. Saya melanjutkan itu. Yang yakin Soekarno orang menginginkan negara ini sebenarnya negara demokrasi yang betul-betul lah. Itu Soekarno. Buktinya beliau tahun berapa itu melaksanakan pemilihan umum tahun 55. Bayangkan kemerdekaan baru 10 tahun sudah melaksanakan pemilihan tahun 55. Yang ingat waktu itu partai banyak juga. Menurut Tiang, kita melihat waktu itulah betul-betul di Bali itu Seljani umbu bebek, umbu siap, begitu rakyat kan gitu cuma mungkin lah. Dagang kerja gitu. Ngai partai lasta bikin, kalau bikin partai kan yang positif. Kalau bikin partai ya untuk menegakkan demokrasi positif. Sebab institusi partai politik, institusi yang terhormat diberikan oleh negara ikut dalam pemilu. Saya suka bebek, Pak. Nah, kan ini harus dimengerti. Ya, betul. Apapun kalau kita menginginkan negara demokrasi, mari para pendiri partai, orang bebas berpartai, jangan mereka ini tidak menghayati keberadaan partai. Sejelek-jelek partai, ya ini ya pemerintah pemilihan umum, milu dan sebagainya. Ini kalau memang kita melihat partai politik yang sampai saat sekarang belum serag rakyat sampaikan, menyampaikan rakyat. Larang partai ruwet kayak gitu, mama silahkan rakyat mau apa, lihatlah. Bidang berkali-kali pernah ngomong, kalian kalau berpartai ingat, partai itu institusi yang dihormati oleh negara. Baik-baiklah. Baik-baik. Jangan sinis terhadap partai politik, itulah, jangan sinis. Negara demokrasi harus diberikan kebebasan untuk memilih ya, demokrasi kan. Iya, sebab itu Pancasila sekali. Jangan ada intimidasi Dan sebagainya. Itu Pancasila itu demokrasi. Pancasila itu jelas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Harus 5 tahun diadakan pemilu. Memilih wakil. Wakil-wakil rakyat yang ada di sana yang diwakili oleh mereka yang ditugaskan oleh partainya dan dipercayai oleh rakyat kan kita. Rakyat. Kan itu harus dipahami oleh generasi muda. Pangtan sekali nikah mungkin Surya Siu dengar tuh. Jangan Surya Siu. Jangan Surya Siu. Ya. Harus rasional juga dengar tuh. Rasional. Ya.
dimanapun partai ini kok semua baik tujuan. Baik. Semua tujuan. Ya sekarang kan yang melakukannya itu. Nah, kalau ini nggak boleh. Nih. Hancurlah marwah demokrasi kena keberadaan partai politik. Betul sekali. Baik Semeton, begitulah perjalanan beliau atau nggih, sharing ilmu dan pengalaman bagaimana beliau juga dari awal hingga menempuh karir politik di tahun 71 atau 71. Wah, tahun yang memang belum kita ketahui bagaimana keadaan saat itu, tapi kalau Satu sudah ada kekerasan total terhadap partai yang ada waktu itu. nggih, Total. Makanya Soekarno bikin Melibit. Oh, hebat, saat disayangi lagi itu. nggih. Sudah itu bikin menara, itu pampasan Jepang semua. Berarti ini kok di Bali Beat ini kok di zaman Soekarno ya? Soekarno Oh. itu pampasan Jepang. Tapi begitu Semeton, ini yang kita perlu gali dan Ya, kita itu. ketahui inilah sejarah. Masalah ini begitu betulnya Soekarno Bali harus mirip atau kenapa Bali. Ya pertahankan budaya Bali mirip gitu, kena mirip. Ya. Ya kan kita nggak tahu juga. Nggih. Itulah Bali Pit dikasih, udah itu bandara dikasih. Itu kan penunjang pariwisata. Penunjang pariwisata, iya betul. Itu penunjang pariwisata. Bagi media. Ngomong lagi, apa lagi kita? Itu baru sekitar 71. Kita 71 nggih. Baik Semeton, hanya di tahun 71 diulas oleh beliau itu sudah sangat lengkap dan sangat padat sekali isinya, dan kita harus mampu menelaah dan mampu juga memikirkan bahwa tidak segampang yang kita pikirkan untuk menjadi seorang tokoh seperti beliau di zaman itu. Baik Semeton, sebelum melangkah ke pertanyaan selanjutnya, ada baiknya Semeton harus mengetahui muda-mudi yang zaman milenial sekarang ini bahwa sebelum beliau berkarir di bidang politik ataupun mempunyai jabatan-jabatan politik, beliau niki adalah anak dari salah satu tokoh besar di Bali, tokoh yang sangat militan, yaitu almarhum Sugro Nggih Batara Ratun Ring Ide Cokordo Bagus Sayogo nggih. Beliau memang terkenal sebagai ketua PNI terakhir. Marhenis sebenarnya. Ya. Yang terakhir zaman itu. Zaman tahun kudo nih ratu nggih kira-kira. Iya 71. 71 niko nggih, ya 71 niko. Nah niko ratu dari sekian pengalaman ratu niko berkarir kan pasti banyak tuh enten juga suka dan dukanya, apalagi ratu juga dikait-kaitkan dekat lah zaman ratu niko berkarir dengan keluarga Soekarno atau entah dengan anak-anak beliau, Ibu Megawati ya enten tuh. Bagaimana pengalaman saat niko tuh biar ratu bisa berbagi dengan yang si muda, entah saat kampanye ratu pernah diintimidasi, pernah mengalami hal-hal yang sesulit apa niko Dumun? Ya tentunya pengalihan dari pemerintah Soekarno ke pemerintahan yang menggantikan Soekarno itu peralihan pemerintahan yang memang ukuran sekarang tidak baik itu. Tidak baik artinya keras, kekerasan terjadi. Keras, ada sesuatu yang bersifat otoriter ya ratu ya. Otoriter. Nggih. Bayangkan pada waktu itu yang masih bertahan di PNI, hampir rata-rata kalau dia di daerah-daerah pantai jukungnya sudah potong gajinya kedengaran lagi dan sebagainya. Kekerasan yang lain udah besar banget. Wah, nanti Masa kelar itu nggih. sudahlah. Sudahlah Untung sebagai pengalaman. untung masih hidup kan lah. Astungkare. Begitu kerasnya pemerintahan setelah Soekarno itu menghancurkan partai PDIP, partai yang orientasinya Soekarno.
Baik begitu semeton, sekian perjalanan beliau pahit manis beliau maka beliau mengatakan bahwa tidak perlu dibahas apa yang menjadi duka-duka, yang penting sekarang bisa ada informasi yang baik nggak itu nih pada generasi muda, apakah ada generasi muda yang akan ikut terjun ke politik dan lain sebagainya. Itu yang tentunya. Ratu selain bergerak di bidang politik, Puri ini kan tuh sebagai pelestari budaya Ratu, dan Ratu dalar medue ibu, walaupun Ratu Cokodol marhum kan lebih dari Ratu medue Rabi Damanika kan enten Ratu, artinya ibunya Ratu Puspoyoga kan Jero Puspa Wastana, beliau kan sebagai tokoh seniman juga di Kota Denpasar Ratu. Punapi Ratu zaman nike antara Ratu berkarir di bidang politik dan kontribusi Ratu terhadap seni dan budaya di Kota Denpasar, khususnya di Bali itu. Ya saya sampaikan tuh lah. Setelah sekian tamat SMA, ayah saya kamu nanti sekolahnya ke apa juru lambal lah dari sekolah Gokar, di Gokar ya waktu itu. Gokar dulu Iya gitu, kira kita tahu enggak lah, saya di sekolah partai sana. Nggih, lain jalurnya nggih. Ya sudah tidak apa-apa, ya saya kan seniman, saya ngerti. Seniman beliau tuh nggih. Iya. Seniman nih. Dan ada Seri Budaya Bali. Dulu ayah saya ketuanya. Oke. Nggih. Zaman Soekarno itu Nggih. sering ke Jakarta nari, namanya Seri Budaya Bali ya, Iya. ketua. Nggih. Ya itulah saya dekat kan sing dia Soekarno lagi sing nawah Emang nikah tuh nggih, tidak ada lah orientasi kita untuk apa anaknya nikah itu nak yang penting Iya. dipuri sira nih tahu. Iya. Ada pejabat, Iya. ada rakyat, Iya. artinya menjadi satu tuh nggih. Menjadi satu. Bernaung di payung puri niki tuh nggih. Iya. Karena memang puri niki sebagai garda terdepan pelestarian seni dan budaya. Budaya. Dari segi budaya, undang-undang peradaban budaya, kalau bangunan itu 30 tahun sudah berdiri, tidak boleh dirubah. Kengkian aja bentuknya kayak itu Ya. kembali. Karena ada situs-situs tuh nggih. Ya situ-situ Nggih. Ada tidak bisa. Kena ngelapis. nggih. Nah kecuali yang ning atu sekali titiang pura ring Tabanan karena hancur dalam Puri. Mungkin jenuh ada, tapi Yang iya, ada. yang ada itu sejarah. Ngajarah nggih, betul. Niku apik enten nih. Apik pada siang ini, biarlah. Nah, pelancong nak dua-dua di dunia yang membaca kan selesai. Tawan saya meribing aja gitu kan. Ya kan taksu kita hilang. Betul tuh nggih. Ada situs-situs budaya. Situs budaya. Nggih. Ada sejarah. Ada sejarah. Ini penting. Walaupun rusak gede-gede ya kita restorasi itu. Restorasi. Direstorasi dia. Ya. Biarkan dia seperti apa Aslinya. keasliannya, tapi dijaga Dijaga. keasliannya. Artinya Iya. dijaga keaslian. Jadi generasi muda tidak kehilangan situs-situs sejarah. Iya. Betul nggih? Iya. Betul atuh, enten atuh. Iya. Nggih. Bilang sejarah ini atau orang kene orang Iya. kene. Iya. Masa kene kami bagaimana lagu rumah kayak saya. Ini puri saya. Oh, zaman itu tulis nama ada sepuri kene. Nggih, nggih, Tanah itu puri wong ngono kok. Nggih. Dengan batu ya sudah itu. Iya. Sekarang kan paling rumah paling gede. Masa nasi gede nak rumah itu pasti Ya. tahu bola budaya Bali gede. Nggih. Tulis nama di Bali kan dulu ditulis ke orang asing gitu lah. Nggih. Ini saya pesan kepada generasi muda. Sangat diatur. Jangan betul. Jadi begitu semeton, ada pesan yang disampaikan oleh beliau niki Ratu Cokodorat Madi, Corak dipanggil beliau niki terkenalnya, bahwa mari kita jaga semua situs-situs yang berada di bangunan kuno, entah niki pura Ratu, Entah pura, entah puri, entah bangunan apapun merajaan, dari Pekubon dimanapun yang ada, Ya.
lestarikan itu, karena itu mengandung filosofi Sejarah. ya sejarah agar generasi muda nanti tidak ketinggalan bahwa oh begini ya di zaman itu. Dan wonten piring-piring dan dulu. Piring silakan. Oh inilah berarti ada unsur Cina masuk dulu dan dulu. Aku mumpung ngerti untuk Cina bisa masuk. Ya betul. Jadi di sana ada edukasi bahwa sejarah ini tidak boleh ditinggalkan. Baik semeton, begitulah banyak kisah yang digali. Saya gali kepada beliau dan beliau juga memberikan edukasi kepada kita semua. Hingga akhirnya saya harus mengundurkan diri dari acara kita nggih. Matur semua Ratu. Ya. Sampun diterima niki dengan baik. Kenyang pungkur dumugi kacunduk malih makin dulu rasa sareng Ratu. Mugi kena rahajang rahayu ring masa pandemi niki dan semoga terus beraktivitas nggih. Napi pun ikut yang Ratu main catur luar biasa sekali Pak. Yang sinap untuk Rama Santi Ratu. Ya. Om Santi 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 Om.